Episode 106, hari ini kita akan bicara tentang pentingnya konsistensi di dalam trading. Banyak dari kita diajarkan sejak kecil bahwa kita harus selalu benar. Di sekolah, kalau kamu salah terlalu banyak, maka kamu gagal. Dan sayangnya mentalitas ini sering banget kita bawa ke dalam market. Kita juga ngebahas kisah dua trader legendaris, Bruce Kovner yang belajar dari Michael Marcus dan Stanley Druckenmiller yang dibimbing oleh Joe Soros. Jadi, mari kita mulai episode 106. Kita belajar dari Bruce Kovner. Pada tahun 1977, dia memulai trading hanya dengan $3.000. Awalnya dia membuat banyak kesalahan. Hingga pada tahun 1981, Kovner akhirnya bertemu dengan Michael Marcus, salah satu trader komoditas terbaik di Commodity Corporation. Bruce belajar langsung bahwa kesalahan bukanlah masalah selama kamu mengelola resiko dan memiliki rencana trading. Kovner juga pernah kok merubah $3.000 menjadi $40.000 hanya untuk kehilangan sebagian besar karena dia mengabaikan yang namanya risk management. Di sini kita tahu pelajaran berharga bagi seorang Bruce Kovner. Konsistensi bukan berarti nggak pernah salah ya, tapi tahu kapan harus membatasi kerugian. Ini kadang-kadang sering kita sebutkan, tapi sering diabaikan atau cuma hanya jadi ornamen. Bagaimana kita menjadi konsisten kalau kita tidak punya rencana trading? Bukankah orang tidak punya rencana trading berarti dia sudah berencana untuk gagal? Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita melihat market bergerak, kadang kita timbul rasa ragu, timbul rasa takut, timbul rasa greedy. Terus apa yang membuat kita untuk tertib? Jadi dari awal, suka atau tidak, rencanakan transaksimu sesuai dengan apa yang sudah kamu tentukan dari awal. Saya yakin kalau orang punya trading plan, cepat atau lambat hasil yang diinginkannya pasti tercapai. Kita belajar dari Stanley Druckenmiller. Sebelum bergabung dengan Quantum Fund, ini perusahaan Joe Soros, dia juga seorang trader sukses di Dreyfus Fund. Bekerja dengan Soros, ini mengajari Druckenmiller untuk percaya pada strategi dan tidak ragu mengambil resiko yang terukur. Salah satu momen yang dia kenang adalah ketika mereka berhasil melakukan transaksi pada Black Wednesday tahun 1992. Saat itu mereka melakukan short pound sterling dan berhasil mengantongi profit 1 miliar pound sterling dalam waktu 1 hari. Dan semua ini karena mereka selalu konsisten dengan trading plan dan tidak terpengaruh oleh opini pasar. Mungkin kita sering banget lihat di sosial media, begitu banyak orang memberikan pendapat tentang pergerakan pasar tanpa kita tahu tentang siapa orang tersebut. Jangan biarkan hal ini mempengaruhi teman-teman. Di dalam trading, pendapat orang lain tidak selalu benar. Fokuslah pada rencana, lakukan riset. Bruce Kovner juga sering berbicara tentang bagaimana dia dulu meragukan posisinya karena mendengar pendapat orang lain. Tapi Michael Marcus mengajari untuk selalu percaya pada analisa sendiri. Stanley Druckenmiller juga bilang, meskipun Soros adalah mentornya, mereka tidak selalu setuju kok. Tapi mereka selalu setuju tentang pentingnya percaya pada keputusan sendiri dan tidak terpengaruh oleh noise tadi. Satu kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, dan satu kemenangan tidak membuatmu menjadi trader terbaik di dunia. Teman-teman mungkin masih ingat ya konten Jesse Livermore, di mana dia pernah menjadi posisi orang terkaya di dunia, namun posisi itu hilang hanya karena dia greedy. Dalam trading ada banyak kesempatan. Jangan biarkan satu kerugian membuat kita down, dan jangan biarkan juga satu kemenangan membuat kita besar kepala. Stanley Druckenmiller dan Joe Soros adalah contoh sempurna. Mereka tahu kok bahwa satu kemenangan besar itu bukan akhir. Mereka harus mencari tujuan-tujuan yang lain. Mereka terus bergerak melihat peluang-peluang berikutnya. Mereka tahu bahwa trading adalah maraton, bukan sprint.
Ini ada studi dari broker menemukan fakta bahwa 70% trader sering melakukan trading yang tepat, tapi mereka tidak bisa meningkatkan akun mereka. Kenapa? Karena mereka mengambil profit terlalu cepat, takut menanggung kerugian yang lebih besar. Di sini menunjukkan bahwa konsistensi bukan tentang seberapa sering kamu benar, tetapi seberapa baik kamu mengelola uangmu. Bruce Kovner belajar dari Michael Marcus bahwa jika kamu salah, kamu masih bisa menjadi trader yang sukses selama kamu mengelola kerugian dengan baik. Yang pertama, pelajari pasar. Banyak trader pemula merasa sukses setelah mendapatkan beberapa profit. Padahal perjalanan trader itu seperti maraton. Bisa saja kita hari ini profit, tapi mungkin lusa kita akan mengalami kerugian. Yang kedua, teman-teman harus temukan mentor yang bisa memberikan advice yang baik. Ya, kita lihat aja Bruce Kovner, Stanley Druckenmiller. Mereka menjadi sukses setelah mendapat circle yang bagus. Berikutnya adalah bangun rutinitas. Miliki jurnal trading, analisa sebelum masuk ke market, dan tentukan stop loss di setiap trading. Ini akan membantu teman-teman mencapai hasil yang lebih baik. Nah, berikutnya adalah disiplin. Selalu ikuti rencana. Kalau teman-teman udah buat rencana, nggak peduli apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan emosi menguasai transaksi teman-teman. Ingat, trading bukan tentang selalu benar. Trading tentang konsistensi. Kita belajar dari tokoh yang luar biasa, Bruce Kovner, Stanley Druckenmiller. Ini merupakan bukti bahwa bimbingan yang tepat, disiplin, dan kemampuan untuk adaptif, mau belajar dari kesalahan, bisa membantu kita mencapai tujuan. Terima kasih sudah nonton 106. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya. May Allah bless you all.